nadrah minal ainir rahimah. Mugi-mugi sedaya dipandang kalih Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmatnya, pandangan cintanya. Alhamdulillah niki kula lan panjenengan sedaya saged ngaos teng mriki niku bukan karena tendensi pekerjaan ataupun bisnis ataupun jabatan, tidak. Semua hadir teng mriki karena cinta Allah, cinta Rasul itu adalah sebuah anugerah sing boten diparengaken teng tiyang kathah, gitu. Nek donya niku diparengaken kalih Allah Subhanahu wa taala teng sing ditresnoni, kalih sing boten ditresnoni. Tapi nek agama niku diparengaken kalih Allah Subhanahu wa taala sing ditresnoni mawon. Panjenengan sedaya termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dados digampilaken langkahe menuju tempat yang mulia. Untuk apa? Setiap tempat kalau dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis, dibacakan kalam salafun sholeh, dibacakan manaqib ataupun sejarahnya orang-orang soleh, kagem dikiran, kagem sholawatan, niku banggone dados barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, tambahe kesaenan, tambahnya kebagusan. Kebagusan untuk desa ini, kecamatan ini, kota ini. Untuk kokap, gitu. Untuk napa? Desa kokap. Kokap niku bahasa Arab napa? Napa bahasa Jawa? Apa Jawa apa Arab sing pun dadi Jawa? Nek menurut kula kokap niku kaukab. Nggih to. Kaukab niku napa? Kayu. Nek kayu ya mboten saged menerangi. Tadi kan kalau tempat dibuat pengajian barokah, bisa bersinar. Dilihat sama penduduk langit itu bersinar. Kokab yang bersinar teng langit niku jenenge kaukab, nek bersinar teng bumi jenenge kokab. Lah ngoten to? Yang bersinar di langit namanya kaukab, artine bintang. Yang bersinar neng bumi jenenge kokab, artine bintang ya. Lah ngoten apa mboten Pak Yai ngapunten? Kokab meh padha. Kaukab. Nah, meh padha. Ya insyaallah tempat ini bersinar menyinari Desa Kokab, Kecamatan Kokab, menyinari Kulon Progo, menyinari DIY. Dan insyaallah tempat ini dipandang sama penduduk langit menjadi tempat yang bersinar. Anak ngonten. Para penduduk langit itu melihat tempat yang dibuat zikiran, sholawatan, pengajian itu bersinar. Seperti halnya penduduk bumi melihat bintang-bintang yang ada di langit. Delalae podo jenenge kokab kalih kaukab, artinya bintang menyinari. Ya mugi-mugi sedaya dados nur, dados cahaya. Mulane wau sholawate jenenge sholawat nur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Wonten niku alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya saged ngelampahi napa ngelanggengaken ngamalaken sholawat niki, sholawat nur, sholawat istimewa yang diijazahkan kepada dari guru saya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kemudian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
insyaallah sedaya saged ngalampahaken barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah panjenengan sedaya napa pengajian napa niki muslimatan. Muslimatan niku kan orang-orang perempuan berkumpul gitu ngepasi dinten napa nih ulang tahunnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Dan semoga semua menjadi pecintanya Sayyidah Fatimah dan bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena mencintai Sayyidah Fatimah. Tadi sekarang dimulai apa? Merayakan ulang tahunnya Sayyidah Fatimah juga. Yo ngaji, yo diniati merayakan ulang tahunnya Sayyidah Fatimah Al-Batul bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Niki tentang napa NU niku kan didirikan sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari mau mendirikan NU tapi masih namanya orang mau mendirikan organisasi itu tidak seperti zaman sekarang. Mendirikan langsung mendirikan. Mendirikan langsung mendirikan. Enggak, tapi kalau orang dulu mau mendirikan organisasi pakai istikharah, pakai musyawarah. Benar-benar difikir ke depannya, kemaslahatannya sehingga maslahat untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk semua umat. Maslahat lillah wali Rasulillah wali maslahatil ummah. Gitu. Nyoto. Waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari masih berpikir, masih istikharah. Kemudian Mbah Yai Khalil Bangkalan gurunipun nggih Syekhona Khalil niku ngutus Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, Mbah Yai As'ad bin Mbah Yai Syamsul Arifin saking pundi? Situ Bondo Asam Bagus. Kan dulu mondoknya di Bangkalan Madura. Ya As'ad ta'al. Wahai As'ad sini ta'al sini. Didhawuhi niki tongkat jenengan paringaken teng Mbah Hasyim Jombang. Berangkat niku Mbah As'ad niku berangkat. Ketika mau memberikan tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan dahulu wa ma tilka biyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau alaiha sampai diteruskan akhir ayat sampai akhir ayat. Kemudian berangkat kemana? Ke Jombang juga dikasih tasbih subhah tasbih. Mana tasbih itu dikalungkan di lehernya Mbah Yai As'ad sambil mengatakan ya Jabbar ya Jabbar ya Qahar ya Qahar. Pun berangkatlah Mbah sinten? Mbah As'ad Syamsul Arifin sing sakniki mendirikan pondok pesantren Asam Bagus itu Bondo niku Salafiyah Syafi'iyah niku. Berangkat teng Jombang. Waktu di Jombang ditangleti oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tongkat langge niki sing maringi Mbah Khalil. Ketika Mbah Khalil mengasihkan kepadamu untukku dawuh napa Mbah Khalil Bangkalan Syekhona Khalil dawuh napa dawuh maos ayat Al-Qur'an wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asai atawakkau alaiha wa ahusyu biha lahu nami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ngonten niku to membacakan ayat Al-Qur'an. Ada apa di tangan kananmu wahai Musa? Allah Subhanahu wa taala niku dawuh. Terus Nabi Musa menjawabnya, ini adalah tongkatku. Saya dengan tongkat itu bisa bersandar. Dan saya bisa meruntuhkan dedaunan untuk memberikan makan kambing saya. Dan juga banyak kemanfaatan dari tongkat-tongkat itu.
Akhirnya dari situlah Mbah Yai Hasyim Asy'ari mendapatkan pemahaman bahwasanya guru saya Mbah Khalil Bangkalan ridho kalau saya mendirikan organisasi NU dengan tongkat ini, dengan perjuangan ini. Maka diibaratkan seperti halnya tambah kuat. Nanti kalau diridhoi guru tambah kuat, tambah jaya, tambah berkah. Kemudian juga dikasih apa? Tasbih sama bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qahar. Yang mana tasbih dan tongkat itu ciri khasnya orang ahlus sunnah wal jamaah. Sampai enten toh nek tongkat niku hamlul asa alamatul mu'minin wa sunnatul anbiya. Enten hadis. Nggawa tongkat niku termasuk salah satu tandanya orang yang beriman dan sunnahnya para nabi. Di Mbah Khalil kadah tongkat dikasihaken teng sinten teng Mbah Yai Hasyim Asy'ari lewat tangan muridnya yang bernama Mbah Yai As'ad. Nah, sedaya niku tokoh NU, penggedene NU, termasuk tokoh-tokoh di NU. Dan kita semuanya insya Allah mendapatkan syafaatnya beliau, diakui sebagai muridnya, dan kelak berjalan di akhirat di belakangnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari sowan ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan ting Allah bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Niki panjenengan sedaya lenggah teng mriki nggih to. Karena saling mencintai. Kalau bukan karena saling mencintai, kalau bukan karena agama, susah sekali mengumpulkan orang segini banyaknya. Leres ngapa leres? Gitu? Leres? Karena agama, karena semuanya ingin ridhonya Allah, ingin murafaqatur Rasul fil jannah, ingin dapat ridhonya Allah, ingin dapat pertemanan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil jannah, di surga. Ini adalah ghayah, yakni puncak daripada cita-citanya seseorang. Adakah yang memiliki cita-cita yang lebih tinggi daripada ini? Ridha Allah wa murafaqatur Rasul fil jannah. Bas itu saja. Ridha Allah wa murafaqatur Rasul fil jannah. Ridhonya Allah dan pertemanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini ku carane pripun ben saged ngonten. Nggih kedah taat. Mergo sedaya umatku niku mlebet surga. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaman aba. Kecuali sing boten purun. Sing boten purun niku sinten? Sing taat kalih kula, kalih Kanjeng Nabi, dawuh Nabi ngoten, sing taat kalih kula, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhalal jannah, manjing teng surga, mlebet teng surga. Sing boten purun nggih teng neraka riyin, mengke teng surga nek mongos syahadat teng bumi. Ini kalau dibagi sulus daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga dari umatku masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Niku kirangan niku yang tanpa dihisab itu siapa? Ya semoga kita semuanya masuk surga tanpa dihisab. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Dan lagi tulus sepertiga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dengan Allah Subhanahu wa taala gadah dosa. Nggih. Senenge dosa niku kan warna-warna berbagai macam.
Mbah kowe musuhan karo dulure, mbah kowe ngelek-ngelek tanggane dhewe apa dulure dhewe, mbah kowe gara-gara rebutan warisan sampai jotos-jotosan, mbah kowe gara-gara melihat orang dengan pandangan meremehkan, nggih dosa. Ada lagi melakukan dosa-dosa, tapi dosa-dosanya fayughfaru lahum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakoni dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, tulus yang terakhir ini, dia mempunyai dosa-dosa yang sangat besar, gitu, sangat besar. Semua dosa-dosa yang besar sudah dilakukannya. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba bi. Atas konten niku. Sepertiga yang terakhir umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi dia masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bersahadat. Tesih purun maos sahadat. Maos sahadat. Napa? Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu kita persaksikan dalam lafaz kita dan dalam hati kita, gitu. Sekalipun mempunyai dosa banyak, karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau mengucapkan syahadatain, maka saya jadikan orang yang mengucapkan itu tidak seperti saya jadikan orang yang tidak mau mengucapkannya ataupun orang yang mengingkari kalimat itu, yang tidak mau bersaksi bahwasanya Tuhan hanyalah aku, Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah secara hak, dan Nabi Muhammad adalah utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak menjadikan orang, kata Allah, tidak menjadikan orang yang mempercayai adanya aku dan Muhammad utusanku dengan orang yang tidak mempercayaiku. Dan kita semuanya masih selalu mengucapkan syahadat, gitu, ting salat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi-mugi sedaya dados ahlul jannah, amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya ibu-ibu muslimat niki dados bidadari di surga, amin. Bisa berjalan bersama dengan Sayyidah Fatimah Zahra di sirat jembatan itu, ketika Sayyidah Fatimah Zahra mau lewat, saking mulyane Sayyidah Fatimah, saking agungnya Sayyidah Fatimah, itu waktu mau lewat semua orang dapat suara, pejamkanlah matamu, tundukkanlah pandanganmu, kepalamu, karena putri Nabi Muhammad SAW mau lewat. Tidak ada satupun orang dari kaum laki-laki yang berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tidak ada. Wibawa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau ketika di dunia mau menjaga auratnya, mau menutup rambutnya, mau berpakaian panjang. Oleh karena itu tidak ada satupun yang berani dari kaum laki-laki, nuwun sewu, motone napa cara wong Jawa jelalatan. Saiki kan kathah gitu, wong lanang motone jelalatan ndeloki wong wedok sing ayu-ayu gitu. Lah kenapa? Sing bening-bening dari Mas malahan. Hah? Kenapa? Karena wanitanya tersendiri, wanitanya itu tidak mau menutupi auratnya.
Tidak mau menjaga keindahan tubuhnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanat, jaga. Kalau mau menjaga nanti menjadi wanita yang mulia. Dan panjenengan sedaya insyaallah termasuk wanita yang mulia. Sinten tiyang engkang saged melampah bareng Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul di Sirat, di jembatan Sirat nanti di akhirat. Sinten sing saged melampah? Jembatan sing nek dipikir ya kuwi mesti tiba apa meneh nek ra duwe amal. Apa meneh nek ana apa? Banyak amal, la haula wala quwata illa billah. Apalagi yang banyak amal yang ya latif. Apalagi banyak amal niku tiba. Ya latif hali dhaif ya bin Syekh Abu Bakar bin Salim hadirakal yawm ma'ana Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Maula Inat ya Sayyidina Syekh Abu Bakar ya bin Salim hadirakal yawm ma'ana Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sinten tiyang sing saged melampah sareng teng burine Sayyidah Fatimah Al-Batul dari golongan muslimat? Sinten? Dari golongan wanita yang beriman, wanita yang Islam. Apakah semuanya bisa jalan di belakangnya Sayyidah Fatimah Al-Batul? Tidak. Tidak semuanya bisa berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah Al-Batul. Sing jalan sama Sayyidah Fatimah Al-Batul pasti selamat 100%. Selamat pasti. Dan semoga kita semuanya panjenengan sedaya khususnya kaum muslimat yang hadir di sini, keluarganya panjenengan, orang tuanya panjenengan, ibunya, anak-anaknya panjenengan sedaya mugi-mugi saged melampah di belakangnya Sayyidah Fatimah Al-Batul bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku? Niku sinten wanita yang mempunyai rasa malu. Wanita yang selalu menutup auratnya. Wanita yang selalu hadir di majelis ilmu, mau ngaji, mau mendalami ilmu agama. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sinten mawon tiyang ingkang purun ngaos, maka orang itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik, menjadi pengikutnya Sayyidah Fatimah. Ya bakhtak ini. Sungguh beruntung kalian kalau menjadi pengikutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtak, beruntung. Alhamdulillah. Lan muga-muga sedaya saged dados pengikutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasul. Sinten mawon sing purun nderek ngikuti Sayyidah Fatimah, insyaallah dados tiyang engkang saged melampah di belakangnya Sayyidah Fatimah. Mugi-mugi sedaya saged. Amin. Yang mboten amin niku saged napa mboten kira-kira? Mugi-mugi sedaya saged. Amin. Yang di rumah yang enggak hadir dari anak-anaknya panjenengan sedaya ataupun ibu-ibu yang sudah meninggal dari keluarga ataupun kerabatnya, mugi-mugi barokah panjenengan ngaji sedaya saged melampah di belakangnya Sayyidah Fatimah Al-Batul. Amin. 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 Sayyidah Fatimah sosok wanita yang perlu kita contoh. Ada kaum wanita berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini wanita. Kalau saya mengikuti semua yang telah Anda contohkan, terkadang tidak cocok untuk saya, wahai Rasulullah. Ada sebagian hal yang tidak cocok untuk saya, wahai Rasulullah. Ya sudah, kalau seperti itu kamu ikutilah Sayyidah Fatimah Al-Batul bintu Rasul. Ikuti Sayyidah Fatimah, karena qudwahmu adalah Sayyidah Fatimah.
Yang harus kamu jadikan panutan adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Al-Batul niku nun sewu nggih. Wanita yang sangat sederhana. Bahkan bajunya itu putri Nabi niki, bayangaken putri Nabi. Bahkan bajunya itu banyak jahitan-jahitannya. Sederhana sekali. Sehingga Sayyidah Fatimah kalau jalan itu karena pakaiannya besar, tidak mau tubuhnya terlihat oleh orang. Kalau jalan itu tidak tahu dari belakang atau depan itu nggak tahu. Nanti niku Sayyidah Fatimah. Saking muliane Sayyidah Fatimah, akhirnya kalih Allah dimuliakan. Sayyidah Aisyah nggih wonten sami. Semuanya ahlul khair. Panutan kita, qudwah kita, yang perlu kita contoh adalah Sayyidah Fatimah. Yang perlu kita jadikan panutan, jadikan contoh adalah Sayyidah Fatimah. Oh, yang kita jadikan panutan selain beliau ataupun orang-orang naudzubillah min dzalik, orang-orang barat yang pakaiannya yakni tidak panjang, mungkin di atas dengkul, kita jadikan contoh. Kasihan kita, mau kemana kita muslimat ya toh. Siapa yang kita contoh? Putri Nabi yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri sholat hingga kakinya bengkak, yang diikat perutnya karena menahan lapar, yang selalu berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu sujud, bahkan di yaumul qiyamah Nabi Muhammad SAW sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah disanjungkan oleh selain Rasulullah SAW. Selalu sujud Rasulullah SAW, berharap supaya kalian semuanya selamat. Atau mau mengikuti putrinya orang yang sibuk memikirkan dunia, yang sibuk mencari harta tahta wanita, ataupun mau mencontoh putrinya orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih qudwah kita siapa. Sayyidah Fatimah Al-Batul ataupun orang Arab jahiliyah. Nggak usah ngomong barat dah. Arab jahiliyah niku nggih parah. Arab jahiliyah niku nggih parah. Nuwun sewu. Saderenge Sayyidah Fatimah, saderenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus niku keadaan tiang Arab jahiliyah niku sangat parah, khususnya kaum wanita. Karena nek pengen mencontoh kebaikan, ya contohlah kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek pengen mencontoh keburukan, contoh keburukannya Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Dan semua dari Arab. Pusat kebaikan dan keburukan dari Arab. Pusat kebaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pusat keburukannya Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal itu mengatakan, saya akan memusuhimu hingga yaumul qiyamah. Mengatakan gitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan buruk-buruknya orang, wes mau mati gitu. Ulang betul ngomong seto Abu Jahal, nggak betul. Wes sampai mati, masih mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, saya akan menjadi musuhnya selama-lamanya. Berarti kan pusat kebaikan dan keburukan ada di Arab. Tinggal mau meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidah atau sinten Abu Jahal. Pusat kebaikan ada di situ. Dan pusat kebaikan juga ada, pusat kebaikan untuk kaum wanita ada di Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Pusat keburukannya ada di wanita-wanita jahiliyah zaman terdahulu. Nun sewu, yang zaman biyen wong jahiliyah, wong wedok jahiliyah niku
pakaiannya tidak seperti panjenengan ngenten iki. Pakaiane wis jan gak nguatke nek ditelok. Di atas lutut semuanya pakaiannya. Begitu juga dengan bajunya. Seksi-seksi semuanya. Dan sukanya joget-joget. Dan wanita tidak ada harganya sama sekali. Seperti hewan sudah. Tidak, rasa kemanusiaan itu tidak ada. Bahkan ketika ibu meninggal, suami meninggal, ibunya ini dinikahi oleh anaknya sendiri, anaknya pertama sendiri. Sungguh buruk sekali ketika itu. Moral tidak ada. Dan wanita berjalan sendirian gini ataupun rame-rame sudah tidak mungkin selamat kehormatannya. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah. Tapi setelah datangnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasul, semua itu dihilangkan, dihapus step by step, sedikit demi sedikit, habba-habba, sedikit demi sedikit dihapus, sehingga wanita yang aslinya tidak memakai kerudung memakai kerudung, wanita yang aslinya auratnya terbuka, kecantikannya terbuka, ditutupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi pakaian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di saat itu wanita menjadi mulia semuanya. Maka pertama kali orang yang mengangkat wanita menjadi mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintur Rasul. Sebelumnya sangat menyedihkan, kaum wanita sangat menyedihkan. Maka bagaimana kita tidak bersyukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung kita diberikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang utusan dari diri kita sendiri, sangat perhatian kepada kita, merasakan susah sedihnya kita, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maktub dalam Al-Quran, laqad ja'akum, gitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar telah datang kepadamu, yakti, lama itu yakti, benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri, sama-sama manusia. Utusannya Allah ini yang untuk rahmatan lil alamin ini, yang kasih sayangnya disebarkan sama Allah ini untuk semua alam, untuk kalian semuanya. Min anfusikum, dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, beliau ini merasakan berat dengan semua urusan-urusanmu. Dengan susah, Rasulullah juga susah. Dengan bahagia, Rasulullah ikut bahagia. Cara membahagiakan Rasulullah dengan taat kepada Allah. Cara menyusahkan Rasulullah dengan maksiat. Dan semua kemaksiatan kita ataupun ketaatan kita dilaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburnya sekarang ini sampai hari kiamat selalu mendoakan panjenengan sedaya. Kalau umatku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku bersyukur. Aku memuji kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau umatku maksiat, melakukan sebuah kesalahan yang telah Allah tentukan bahwasanya ini salah, itu salah, ke umatku melakukan itu, aku menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memintakan istighfar kepada umatku. Lihat kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Aku memintakan ampunan kepada umatku, entah itu lelaki ataupun wanita. Kalau dia bermaksiat, aku memintakan
ampunan kepada umatku. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Betapa kasih sayangnya beliau kepada kita semuanya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, benar-benar menjaga Rasulullah SAW. Kepadamu itu benar-benar menjaga. Benar-benar dijaga kalian semua, keselamatan kalian semua benar-benar diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW boten pingin, boten purun, boten gelem panjenengan sedaya mlebet teng neraka. Rasulullah tidak mau. Rasulullah harisun alaikum. Rasulullah benar-benar cinta kepada panjenengan sedaya, mau menjaga kalian semuanya. Mau menjaga kita semuanya. Harisun alaikum, benar-benar dijaga. Sampai berkata, saya sudah memaafkanmu semua dosamu dan yang akan datang dan semua yang datang. Padahal maksum, ini dosa-dosa umatnya dimaafkan. Terus apa? Saya sudah meridhoimu. Dan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu, saya tidak ridho kalau ada salah satu umatku di neraka. Rasulullah mboten ridho nek umate teng neraka. Kurune sedaya sing hadir teng mriki teng surga. Dapat kenikmatan semuanya. Bahkan ada Rasulullah SAW niku kelak berdiri di samping kiri arasnya Rahman di hari kiamat. Berdiri di samping arasnya Rahman. Yang mana arasnya Rahman itu di sebelah kiri itu lebih dekat daripada nerakanya dibanding surganya. Dan Nabiullah Ibrahim sebelah kanannya, sebelah kanan arasnya Rahman. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di sebelah kiri arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebelah kiri itu lebih mendekati daripada neraka? Kenapa engkau berdiri di situ wahai Rasulullah? Karena aku berdiri di sini, kalau aku melihat ada umatku yang digiring ke neraka, saya bisa menyelamatkannya dan mengambilnya. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW. Banyak sekali kasih sayangnya Rasulullah SAW yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Memang jasadnya beliau sudah berpindah alam, tapi kasih sayangnya masih selalu bisa kita rasakan keberadaannya. Kasih sayangnya bisa kita menikmati bersama-sama. Ketentramannya Anda hadir di sini adalah kasih sayangnya Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini, barokahnya Rasulullah SAW, barokahnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sedaya panjenengan diridhoi Allah, disyafaati Rasulullah SAW, saged berteman dengan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Amin amin ya Rabb, amin ya Allah. Dikumpulkan bersama bidadari-bidadari suci di surga, dijadikan golongannya mereka semuanya, mendapatkan nikmat yang tiada henti-hentinya kelak, bisa melihat jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin bibarakah Allahumma ya azim sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kathirul jud ya wasi'al alda ya khafiyal lutfi ya jamil sun'i ya haliman la ya'jal. Salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
uhrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahliku anta thiqatuna wa rajauna ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, matur nuwun saya ucapkan kepada panjenengan sedaya, mugi-mugi bisa menjadi saudara dunia akhirat, bisa saling sambung sinambung, sowan bersama-sama kelak di belakangnya Sayyidah Fatimah Al-Batul. Ini sedikit pengumuman bahwasanya alhamdulillah kemarin saya diberi taufik sama Allah untuk ziarah di mana, di galeri Joko Tingkir teng Magetan Temboro mriko. Teng mriko enten napa peninggalannya Rasulullah, bahkan ada rambutnya Rasulullah, bahkan ada rambutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Jadi kemarin bisa melihat rambutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Ning sing saged mirsani, saged melihat rambutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, di sana tidak boleh melihatnya kecuali kaum wanita saja. Jadi kaum laki-laki tidak boleh melihat rambutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Unduru kef. Bagaimana mulianya, lihatlah bagaimana mulianya Sayyidah Fatimah. Sampai setelah mati pun, setelah sedoni pun, setelah meninggalnya, Allah masih menjaga kemuliaan rambutnya Sayyidah Fatimah. Tidak ada kaum laki-laki yang bisa melihatnya ataupun yang diizini melihatnya kecuali dari anak cucunya. Nggih. Alhamdulillah kemarin bisa melihat, alhamdulillah. Dan mungkin-mungkin sedaya ibu-ibu bisa diberi kesempatan untuk melihat rambutnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.